Alpha, Beta, Gamma. Yo sobat belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back nih di sesi lainnya dari live classes Ayo Belajar. Sesi ini akan ngobrol-ngobrol santuy, asoy, enjoy. Yes, ayo ngobsob, ayo ngobrolin sukses UTBK. Nah, di sini kakak akan ngobrol dan berinteraksi dengan sobat belajar semua nih. Yes, obrolannya tentang apa ya? Tentu seputar berkaitan dengan UTBK dan juga matematikanya nih. Obrolannya sebelum ngobrol tentunya enaknya kakak kenalan dulu nih bersama dengan sobat belajar. Halo sobat belajar semua. Yes, cara kenalannya gimana kak? Mudah, sobat belajar tinggal menuju website Mentimeter. Oke, menuju website Mentimeter. Nah, lalu ketika sudah di website mentimeter.com, sobat belajar pilih pada toolbar atau shortcut yang input kode. Input code, kodenya berapa sih kak? Kodenya terlihat di sini sih. Namun kakak akan tampilkan kodenya itu 4979495. Input kode ini pada website mentimeter.com. Nanti akan muncul nih nama-nama sobat belajar pada slide kakak. Dan tentunya kakak akan menyapa sobat belajar semua. Yuk, dipersilakan input namanya sob. Yuk. Kakak tunggu. Sekali lagi, buat sobat belajar, kakak ingin sekali berkenalan dengan sobat belajar yang sedang menyaksikan Ayo Ngobsob ini. Ayo ngobrolin sukses UTBK. Seputar berkaitan dengan matematikanya. Gimana persiapan matematikanya. Ya, kakak pengen banget kenal dengan nama-nama dari sobat belajar semua. Caranya gimana? Tinggal kunjungi website mentimeter.com. Kakak tulis deh mentimeter.com. Setelah sampai di mentimeter.com, sobat belajar input kode 497924995. Yuk, dipersilakan sobat belajar. Oke, Supra. Halo. Halo, Loha, Supra. Brian. Wow, Mas temannya. Brian. Halo, Brian. Oke, masih ada lagi kah? Kakak tunggu. Nah, Supra dan Brian sambil menunggu temannya yang lain, kakak punya sedikit teka-teki atau permainan yang bisa menambah analisa dan kemampuan berpikir kita. Nggak berat sih permainannya. Oke, kakak kembali dulu. Gak berat banget permainannya. Nah, kakak punya satu permainan yang untuk sobat belajar, Brian dan Supra pecahkan nih sambil menunggu teman-temannya yang lainnya. Ya, cara mainnya gimana kak? Oke, cara mainnya. Nah, di sini let's break a riddle. Ayo pecahkan, pecahkan. Bagaimana? Nah, di sini kakak punya ke-9 titik. Punya 9 titik yang mana titik-titik ini harus dihubungkan oleh 4 garis lurus tanpa putus. Misalkan Supra menghubungkannya dengan cara seperti ini. Menghubungkannya dengan cara seperti ini. 1, 2, 3, 4. Maka ini akan fail, akan gagal. Kenapa? Karena ada satu titik, satu dot yang tidak terlewati walaupun sudah berhasil membentuk 4 garis. Nah, gimana caranya untuk agar bisa menghubungkan ke-9 garis ini hanya dengan 4 garis lurus? Oke, yuk sambil nunggu temannya. Ada lagi kah yang masuk? Oke, gimana kak cara masuk atau kenalan dengan kakak? Mudah, kunjungi website mentimeter.com. Setelah itu input kode 4979495.
092495. Oke, ada lagi kah selain Brian dan Supra? Masih kakak tunggu. Oke, halo Sobat Belajar. Ya, gimana Supra dan Brian? Sudah berhasil terpecahkankah untuk leadernya nih? Nah, oke. Oke, sudah berhasil terpecahkankah untuk leadernya? Ya, hubungkan titik-titik ini ke 9 titik ini hanya dengan 4 garis lurus. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang lain. Teman-temannya yang baru bergabung bisa saja berinteraksi atau berkenalan dengan kakak dengan menulis nama Sobat Belajar di website mentimeter.com. Nanti input kodenya. Kodenya berapa kak? Kodenya 497990259. Oke. Ini tadi games yang akan kita mainkan sebelum masuk kepada obrolan yang lebih mantap dan bersahaja lagi. Oke, tadi gamenya seperti apa? Ya, gamenya seperti ini. Di mana tersedia 9 garis yang sobat belajar harus banget hubungkan dengan 4 garis lurus tanpa putus. Penasaran ya gimana? Makin dicoba makin penasaran. Kok susah menghubungkan ke 9 garis ini dengan hanya 4 garis tanpa putus? Oke. Nah, mungkin Supra dan Brian dan juga teman-teman yang lain sudah bisa memecahkan leader atau teka-teki ini. Bagaimana? Penasaran? Atau udah buntu? Oke, coba deh saksikan nih gimana caranya. Caranya, clue-nya itu OOTB. Apa OOTB? Out of the box. Oke, berpikir out of the box. Artinya ini anggap aja box nih, berpikir di luar kotak. Emang bisa ya? Nah, oke, jika kita menghubungkannya hanya seperti ini, satu garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat akan tersisa banyak seperti ini. Ini tidak garis ini tidak terlewati, maka fail. Maka seperti apa kak? Aku sudah coba berkali-kali ternyata masih aja gagal. Mudah. Caranya seperti ini. Sobat belajar tinggal berpikir think out of the box. Artinya coba sobat belajar tarik garis dari titik bawah ke atas sampai melewati batasnya. Lalu ini garis pertama nih, garis pertama. Lalu coba belajar tarik kembali garis seperti ini sampai di sini garis kedua. Oke. Lalu tarik lagi garis ketiga dan tarik kembali garis. Oke, maka ke-9 titik ini dapat terhubung hanya dengan 4 garis. Gimana? Pecah nggak teka-teki ini? Oke, kalau sobat belajar merasa pecah atau berasa pecahkan, boleh menuju Mentimeternya lagi. Mentimeternya mana kak? Yang tadi aplikasi sobat belajar sudah isi atau sudah kunjungi, yang menuliskan nama sobat belajar. Di sini ada Supra dan Brian. Ada lagi? Oke. Baru 2 pengunjung? Nah, oke, Supra dan Brian bisa tadi jika masih memecahkan teka-teki. Ya. Oh, masih ada yang masih berusaha. Ayo belajar terus. Oke, ada lagi kah? Bagaimana? Ini Supra atau Brian ya masih berusaha belajar terus? Silakan. Oke. Jika berhasil pecahkan, isikan. Isi, pecahkan, rame, pecahkan, rame, Jika masih berusaha terus, maka isi masih berusaha, ayo belajar terus. Oke. Oke, asik ya. Makin asik dong. Obrolan hari ini sudah bermain. Lanjut deh ke obrolan selanjutnya. Tentang apa ya kakak kira-kira?
Nah, bagi sobat belajar tentunya sedang dak dikduk nang neng nong. Kenapa? Ya, 30 hari lagi menjelang UTBK gelombang pertamanya. Pasti sobat belajar yang terdaftar di gelombang pertama akan dakdikduk nang neng nong, apakah sudah siap atau belum menghadapi UTBK nanti. Nah, kakak punya beberapa strategi nih, beberapa strategi ketika hari H menghadapi ujian UTBK-nya. Strateginya seperti apa? Tiki taka menghadapi UTBK. Oke, ada beberapa strategi ketika hari H UTBK. Maka strategi itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, be prepared. Harus banget benar-benar siap. Maksudnya seperti apakah benar-benar siapnya itu? Benar-benar siap mempersiapkan segala hal. Dari equipment kita, knowledge kita, kemampuan kita. Dan juga bahan-bahan belajar kita. Bagaimana Kak caranya? Sobat belajar bisa banget nih ngikuti kelas online khusus UTBK di Live Classes Ayo Belajar ini. Dan selanjutnya, apa aja yang mesti dipersiapkan? Jangan lupa di kertas coret-coretan ataupun bahan-bahan belajar sobat sobat belajar, jangan lupa sekali itu. Nah, terus kira-kira apa lagi? Kira-kira apalagi? Misalkan strategi sudah siap nih. Apalagi ya kira-kira? Nah, ada always arrive early and take a moment to relax. Ketika hari H, usahakan datangnya jangan mepet-mepet. Usahakan datang 1 jam atau minimal 30 menit sebelum tes dimulai. Untuk apa? Untuk relax. Ada waktu untuk relax. Ini sangat berguna sekali untuk meningkatkan kepercayaan diri sobat belajar gitu. Iyalah harus pede. Pakai banget malah harus pede dan percaya diri kalau targetnya dan keyakinannya lulus UTBK itu. Kalau tidak ada keyakinan, tidak ada kepercayaan diri, down, itu sangat faktor yang membuat sobat belajar jadi resah. Pikiran kacau kalau misalkan sobat belajar tidak percaya diri. Namun kalau sobat belajar percaya diri, yakin banget dengan segala persiapan yang ada dan juga kemampuan sobat belajar dalam menganalisa soal, dalam menjawab soal, yakin itu bisa memperbesar peluang sobat belajar untuk goal pada targetnya. Misalkan ada yang memilih UGM, ada yang memilih Brawijaya, ada yang memilih UI ataupun memilih Unpad. Ya, kampus-kampus favorit sobat belajar ITB, ada yang mau ke jurusan kedokteran, jurusan kependidikan, jurusan hukum internasional. Bisa banget asal sobat belajar percaya diri. Nah, dengan datang 1 jam lebih awal atau setengah jam lebih awal, sobat belajar punya waktu untuk relax yang membangun percaya diri. Terusnya, kamu juga bisa nanti kalau datang lebih awal 30 menit ataupun setengah jam, 1 jam lebih awal, kamu tuh bisa membangun fokus kamu. Fokus kamu dengan cara apa? Misalkan berdoa, menenangkan diri, relax, terus baca-baca kembali. Nah, selanjutnya ada lagi strategi do a memory dump. Sebenarnya ini adalah bahasa komputer, yaitu komputer kalau memorinya sudah penuh, itu kan crash ya. Nah, di sini do a memory dump itu adalah kamu abaikan ingatan-ingatan kamu atau traumatis kamu dalam menghadapi soal-soal sulit. Abaikan saja. Yang tadi pun yang penting adalah suatu keyakinan kalau kamu bisa. Itu do a memory dump. Selanjutnya, maintain a positive attitude. Oke, maintain a positive attitude. Yuk di-maintain lagi, dibangun lagi sikap-sikap positifnya, itu sikap percaya diri, sikap ramah, dan sikap menyenangkan sehingga tidak ada gangguan-gangguan eksternal untuk menghadapi soal-soal itu. Ini dan sikap positif seperti apa? Misalnya ada terkadang tuh ya pattern soal jawabannya itu sangat membuat kita nggak yakin. Misalkan nomor 1 sampai dengan 10
Ternyata isi sobat belajar A semua, membuat sobat belajar tidak yakin. Padahal sobat belajar sudah mengisinya sesuai dengan prosedur dan keilmuan yang ada. Iya nggak? Yakin saja, ya udah ini jawaban saya walaupun pattern-nya itu aneh. Kok A semua ya? Tapi kan sobat belajar sudah belajar dan itu sudah sesuai dengan argumentasi, prosedur, serta keilmuan yang sudah sobat belajar pelajari. Iya, itu. Itu kita bicara tentang strategi, kakak sebut dengan tiki taka ujian. Ada 4 hal yang harus dilakukan. Apalagi ya kira-kira kita udah nih belajar strategi, ngobrolin strategi. Kira-kira apa lagi? Nah, pasti ada yang bertanya-tanya kalau kita bicara matematika. Why always math? Why always math? Dan selalu bertanya-tanya, Kak, kenapa ya ketika UTBK ada matematika? Terus saudara saya mau tes CPNS juga ada matematikanya. Terus saudara saya mau ke luar negeri, SAT, tes SAT ya, juga ada matematikanya, Kak. Kenapa setiap tes selalu ada matematikanya? Yang terbaru ada AKM, asesmen kompetensi minimum, asesmen nasional. Kenapa juga ada matematikanya? Kenapa math in everywhere? Oh, kenapa ya? Why math? Oke, kenapa sih matematika itu selalu ada di setiap bidang atau ujian? UTBK ada matematika, tes CPNS ada matematika, SAT yang untuk tes ke luar negeri ada matematikanya selain TOEFL ya atau IELTS-nya, dan juga ada tes, bahkan tes psikotes saja ada matematikanya loh. Biasanya yang melamar kerja itu ada tes psikotes, ada matematikanya. Kenapa matematika ada di mana-mana? Ada beberapa alasannya. Satu, semua bidang perlu berhitung. Ada nggak bidang yang tidak perlu berhitung? Contoh, semua bidang usaha tentunya akan berpikir untung atau rugi. Di situ ada ilmu berhitungnya. Selanjutnya, bidang pendidikan dalam pengolahan data-data nilai juga ada. Bidang hukum, bahkan bidang hukum sendiri pun ada berhitungnya. Iya enggak? Misalkan tingkat perdata itu ada utang piutang. Satu lagi, berhitung. Berkaitan dengan berhitung. Nah, selain berhitung ada lagi nggak Kak alasan kuat kenapa matematika tuh selalu ada di setiap jenis ujian? Ada lagi nih, logis dan mampu memecahkan masalah. Ya, sobat belajar, kemampuan matematis seseorang itu selalu bersifat logis dan mampu memecahkan masalah. Karena kita semua bidang atau di kehidupan kita selalu dihadapi dengan masalah, karena pengertian dari hidup adalah penyelesaian masalah dari satu masalah ke masalah lainnya. Ada nggak nih sobat belajar di rumah yang satu hari tidak ketemu dengan masalah? Pasti ada aja. Minimal dihadapi oleh dua pilihan. Baru melek mata saja ketika bangun tidur, kita dihadapi oleh masalah. Masalah apa? Dua pilihan. Masalahnya ketika melek nih, bangun tidur, dihadapi tidur lagi atau bangun. Pasti selalu pintas. Ketika lagi magang, tidur lagi. Tahu-taunya ada sebagian rezeki yang hilang karena melanjutkan tidurnya. Atau ketika lagi semangat-semangatnya nih, aku bangun, mau nonton live classes matematikanya di Ayo Belajar. Ya dong, dihadapi pilihan-pilihan hidup. Yang di dalam pilihan ada masalah. Nah, dengan matematika mampu membangun logis atau logika dan juga mampu memecahkan masalah. Yang ketiga, alasan ketiga, why always math? Adalah keperluan akan daya kritis dan sistematis. Iya dong, sobat belajar pasti berasa banget nih dalam menghadapi soal-soal matematika itu harus sistematis. Kenapa harus sistematis? Contohnya, seringkali ada guru yang mengharuskan tulis diketahuinya, ditanyanya baru jawabnya. Nah, dalam menjawabnya saja juga harus sistematis dan terukur. Harus ditulis rumusannya dulu, cara berhitungnya, operasi berhitungnya, lalu penjabarannya, baru dapat hasil sistematis. Dan juga akan daya kritis.
Yes, dengan matematika otak kita terlatih untuk berpikir kritis. Kenapa sih ini bisa terjadi? Dari mana datangnya? Apakah bisa dibuktikan? Seringkali soal matematika, buktikan bahwa satu petan sama dengan kotan, misalkan. Atau buktikan bahwa limit tak hingga X mendekati tak hingga bla 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 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, dari ketiga ini maka mau dimanapun, di belahan dunia manapun, pasti setiap ujian ada jenis tes matematikanya. So, sobat belajar nggak akan rugi banget nih belajar matematika. Apalagi mengikuti kelas online. Ayo belajar. Oke. Selanjutnya, mau contoh soal yang berhubungan dengan kemampuan matematis. Nih, kakak tunjukin soalnya. Pada soal populer UTBK. Nah, pada soal ini walaupun dia tidak ada tertulis yang ada hubungan dengan matematikanya. Ada tiga contoh soal populer UTBK. Di sini adalah kemampuan literasi, kemampuan nalar logis sobat belajar semua nih. Walaupun nih pada nomor 1 mungkin ada angka 12, iyalah matematika is okay. Tapi pada nomor 2 perhatikan. Nomor 2, jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek tidak menggunakan kacamatanya. Jika kakek tidak menggunakan kacamatanya, maka kakek akan kesulitan membaca. Pagi ini kakek tidak menggunakan kacamatanya. Kesimpulan mana yang benar? Ketika sobat belajar diberikan informasi secara terstruktur dan berimplikasi, sobat belajar mau tidak mau sudah harus memiliki kemampuan matematis untuk mencari atau menemukan kesimpulan dari informasi yang ada. Implikasinya seperti apa? Nih implikasi, yang namanya implikasi. Jika, maka, itu implikasi. Artinya sebab akibat. Jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek tidak menggunakan kacamatanya. Oke, jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek tidak menggunakan kacamata. Jika kakek tidak menggunakan kacamatanya, maka kakek akan kesulitan membaca. Tapi kalau tidak pakai kacamata, kakek nggak bisa baca. Oke, pagi ini kakek tidak menggunakan kacamata. Oke, kakek membaca koran di ruang tamu, kakek tidak menggunakan kacamata. Kesimpulannya kira-kira mana yang paling tepat? Apakah A, kakek tidak bisa membaca koran? B, pagi ini kakek membaca koran? C, kakek tidak membaca koran pagi ini? D, pagi ini kakek akan kesulitan membaca. Kakek membaca di ruang tamu. Pagi ini kakek tidak menggunakan kacamata. Oke. Nah, dari pernyataan ini butuh banget sobat belajar kemampuan menganalisa yang juga melibatkan kemampuan matematis untuk mencari atau menemukan kesimpulan dari pernyataan yang ada. Lanjut untuk soal ketiga, analogi. Soal analogi berarti perbandingan, entah itu perbandingan setara atau perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, ini walaupun tidak tersurat ada matematikanya, tapi dibutuhkan banget kemampuan matematika sobat belajar. Gerbong kereta, kamar apa? Ayo coba sobat belajar. Kira-kira apa ya dari soal populer ini? Soal populer ini isinya, iya, tinggal sobat belajar berarti untuk menumbuhkan dan juga memperdayakan kemampuan matematis sobat belajar. Maka akan menemukan jawabannya. Nah, why always math berarti sobat belajar sudah tahu dong kenapa matematika ada di setiap ujian. Walaupun
secara tersurat itu bukan matematika, lebih kepada bahasa, namun membutuhkan kemampuan matematis untuk mengambil suatu kesimpulan dari premis-premis yang ada, premis silogisme yang ada, yang berupa implikasi, atau dari soal-soal berupa analogi juga dibutuhkan kemampuan matematis sobat belajar. Nah, itu sekelumit tentang kenapa harus ada matematika dan juga strategi kita ketika hari H ujian UTBK diselenggarakan harus tiki taka ujiannya dimainkan. Be prepare, harus banget siap. Kedua, datang usahakan jangan mepet. Oke, usahakan 1 jam lebih awal atau 30 menit lebih awal di waktu sebelum waktu mulai. Yang ketiga, buang deh tuh memori-memori yang gak guna, munculkan memori-memori atau ingatan yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri sobat belajar. Yang ketiga, maintain a positive attitude. Oke, sudah main, sudah ngobrolin strategi, sudah. Kenapa harus ada matematika? Sudah ditampilkan nih soal walaupun bukan tersurat matematika tapi dibutuhkan kemampuan matematisnya sobat belajar. Kita langsung deh. Kadang-kadang nih kakak nih suka banget ada yang bertanya, murid-murid, siswa kakak ataupun adik-adik kakak sering banget bertanya, "Kak, kakak kan jurusan atau lulusan pendidikan matematika nih, ada nggak sih Kak cara cepat atau instan?" Karena yang instan-instan itu enak Kak, kata sobat belajar kakak gitu. Yang instan-instan itu selalu enak. Contohnya ada satu merek mie instan yang mendunia banget. Iya deh. Yang instan-instan itu enak. Ada nggak Kak cara cepat dalam pengerjaan matematika? Instan itu tentunya banyak efek yang akan ditimbulkan. Ada nggak cara cepat dalam pengerjaan matematika? Misalkan gini deh. Cara cepat sih ada, kamu tidak seberapa. Misalkan contoh, oke. Misalkan contoh, oke, misalkan contoh pada bidang trigonometri deh, pada bidang trigonometri. Nah, kan banyak tuh ya trigonometri itu rumusannya dari konsep dasar trigonometri, sudut-sudut istimewa trigonometri, terus luas segitiga trigonometri, dan juga rumus identitas trigonometri. Nah, untuk cara cepat atau instan, sesuatu yang instan itu tidak mudah sebenarnya didapatkan. Ada prosesnya. Iya, yakinlah sobat belajar, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, tergantung prosesnya nih kita ini. Prosesnya seperti apa untuk mendapatkan cara cepat dari penyelesaian soal matematikanya. Contoh pada trigonometri, karena banyak nih ya, banyak rumusan yang bekerja pada trigonometri. Rumusannya dimulai dari konsep dasar perbandingan trigonometri, sin itu y per r, cos itu x per r, tan itu adalah y per x. Pusing ya kalau udah x y. Nah, maka ada trik untuk mudah mengingatnya. Misalkan sin demi. Sin itu depan sudut per miring. Cos sami, samping sudut per miring. Tan desa, depan sudut per samping sudut. Itu untuk agak cepat kita menyelapnya. Ada juga trik-triknya kalau misalkan menghafal cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat itu adalah setengah, cos 90 derajat 0. Agak bikin memori dump, bikin crash otak kita. Namun kan ada beberapa trik supaya kita tuh mudah banget dan cepat banget menyelesaikannya. Cukup misalkan menggunakan jari kita. Jari kita bagaimana? Kelingking itu adalah 0 derajat. Jari manis seperti sobat belajar yang manis-manis itu adalah 30 derajat. Jari tengah 45 derajat. Jari telunjuk 60 derajat. Jari
ibu jari itu 90 derajat. Nah, apa hubungannya Kak? Nah, untuk mengetahui nilai sin, cos, dan tan. Untuk sin, tinggal lihat bawah jari yang akan kita lipat. Misalkan sin 0 derajat, berarti dilipat kelingkingnya. Lihat ada berapa jumlah jari yang di bawah kelingking yang kita lipat. Nggak ada kan, berarti 0. Berarti untuk sin akar 0 per 2 ya 0. Lihat 30 derajat kita lipat kelingkingnya. Di bawah jari ada berapa? 1. Berarti akar 1 per 2. 1 per 2. Sin 45 derajat kita lipat. Kita lipat jari tengah kita metal. Yes, di bawah jari tengah kita akan ada 2 jari. Berarti akar 2 per 2. Setengah akar 2. Nah, paling cara-cara cepat seperti itu banyak deh ya. Misalkan limit X mendekati tak hingga bentuk rasional. Itu akan menjadi B per ya, banyak ada cara-cara cepat, trik-trik cepat. Ada cara kinematika. Terkenal banget tuh, famous banget cara kinematika, cara cepat, cara mudah ingat dan sebagainya, shortcut. Nah, penasaran sobat belajar gimana cara cepat dan triksnya dari masalah-masalah matematika ini? Misalkan ada juga yang sering banget bertanya nih. Namun sebelum masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya, kakak mau main dengan sobat belajar semua. Main lagi kak, iyalah biar asoy enjoy santuy. Ya, yuk main yuk. Tenang, mainnya ini bukan main yang bersifat receh. Tapi main yang menumbuhkan kemampuan matematis sobat belajar semua. Oke. Nah, di sini kakak sekali lagi punya leader, tapi leadernya itu berupa labirin. Tahu dong sobat belajar, labirin itu loh rute-rute yang bikin kita bingung. Ya nggak, atau dalam bahasa Inggrisnya maze. Maze, ada film, ada movie-nya tuh, Maze Runner. Iya nggak? Nah, di sini nih ceritanya nih, si Levi ada di sebuah kebun. Nah, Levi itu menyusuri sebuah labirin dari pintu masuk ke pintu keluar. Seperti apa labirinnya? Oke. Nah, bisa dilihat seperti ini sobat belajar. Dilihat Levi ada di sini, pintu masuk. Dia akan menuju pintu keluar. Levi hanya boleh bergerak ke selatan, barat, ataupun tenggara dan sebagainya. Pokoknya dia harus melewati labirin ini. Kira-kira ada berapa rute yang didapat oleh Levi untuk keluar? Jumlah rutenya kira-kira ada berapa nih? Di sini akan ada 3 level penyelesaian. Sobat belajar nanti akan ada di level berapa nih penyelesaiannya? Oke, yuk dicoba deh. Untuk ini 1 menit deh sobat belajar mencobanya. Yuk coba. Oke, pasti sudah ada yang pecah ya. Untuk memecahkan labirinnya, pasti sudah ada yang menemukan jalur atau rute keluarnya ya. Yes. Kalau sudah, kita cek sobat belajar memecahkannya tuh sampai di level berapa. Oke, level pertama, sobat belajar sampai di level pertama jika hanya menemukan 1 rute saja. Seperti ini. Oke, atau ini. 1 rute saja. Sobat belajar ada di level pertama. Kalau sobat belajar ada di level kedua, sobat belajar artinya sudah menemukan jumlahnya itu akan ada 11, 12 rute yang sobat belajar temukan. Nah, level tertinggi apabila sobat belajar berhasil menemukan 17 rute yang ada. Yes, untuk permasalahan labirin
si Levi ini yang di sebuah kebun itu sebanyak 17 rute jalan keluar. Nah, kira-kira sobat belajar tadi berhasil memecahkannya. Kalau sudah berhasil, coba sobat belajar. Oke. Sobat belajar menuju Mentimeter lagi deh. Coba. Nah, di Mentimeter itu ada pilihan sobat belajar, ada di level keberapa nih kira-kira? Baik, kakak ini kan Mentimeternya. Oke. Nah, sudah di Mentimeternya sobat belajar? Oke, nah sudah selesai main labirinnya nih sobat belajar, tadi ada di level berapa? 1, 2, atau 3. Nah, lanjut deh, juga sering ada yang bertanya-tanya nih, Kak, saya pusing banget menghadapi soal matematika, mabok oi Kak, pusing Kak melihat soal matematika yang begitu menyeramkannya. Nah, ada nggak sih Kak cara nembak yang jitu? Cara nembak resiko banget kalau meleset tembakannya kena orang lain, mencelakai kita dan juga orang lain kalau nembak beneran. Tapi kalau nembak soal meleset, mencelakai kita yang tadinya kita punya target tinggi, itu hampir-hampir tergelincir target kita kalau nembaknya asal-asalan. Kakak kasih tahu dah nembak jitu seperti apa. Namun sobat belajar harus banget tahu poin-poin yang harus diperhatikan agar tembakan sobat belajar jitu banget. Apa aja poin-poinnya? Yang pertama, sobat belajar pahami dulu aturan main ujiannya. Pahami dulu aturan main ujiannya. Aturan mainnya seperti apa, Kak? Kan ada ya jenis-jenis ujian seperti SBPS, BMPTN beberapa tahun yang lampau itu jika salah bobot nilainya minus. Nah, mungkin UTBK saat ini itu enak sekali karena jika salah tidak ada pengurangan poin. Nah, sobat belajar tahu dulu nih aturan main dari ujiannya. Misalkan UTBK, karena UTBK tidak ada poin pengurangan nilai, maka sobat belajar jika memang udah mentok sama sekali, sobat belajar tidak memiliki bank knowledge, bank ilmu untuk memecahkan masalah pada soal yang ada. Sobat belajar kira-kira nih isinya berapa? 2, misalkan C, isi C is okay karena tidak ada pengurangan nilai. Namun kalau misalkan nanti ada pengurangan nilai, sebaiknya hindari deh nembak-nembak yang tidak berargumentasi. Itu aturan main dari ujiannya, tip pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan sebelum menembak jitu apa sih? Buat manajemen coret-coret pengerjaan soalnya. Manajemen pengerjaan coret-coret pengerjaan soal seperti apa ya? Nah, kadang-kadang kalau kita bikin coret-coretan kan dikasih kertas buram tuh ya, kertas buram untuk coret-coretan. Kalau kita asal-asalan, nomor ini udah mentok, skip dulu deh. Skip dulu misalkan ke nomor selanjutnya. Oke, nomor selanjutnya berhasil. Sobat belajar mau balik lagi kalau coret-coretannya berantakan, sobat belajar bingung nih ketika mau balik lagi ke nomor yang sobat belajar skip, itu bingung. Ih, mana tadi tuh coret-coretannya? Wasting time, buang-buang waktu jadinya. Usahakan manajemen coret-coretannya tuh enak dilihat dan juga mudah dilihat dan diingat gitu. Nah, pentingnya buat manajemen coret-coret pengerjaan soal. Apalagi tips ketiga ada lagi nih. Tips ketiga, lahap dulu soal-soal mudah. Tentunya ini tidak usah kakak sampaikan pun sobat belajar pasti tahu. Pasti dilahap lah, dihabek. Habek soal-soal yang mudahnya.
Misalkan ada soal tentang persegi, dia hanya mencari luas persegi, berarti sobat belajar pasti sudah bisa semua dong, karena luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Ataupun soal berkaitan dengan operasi hitung biasa, pasti bisa. Operasi hitung persen, walaupun dalam soal cerita atau soal kontekstual. Ibu belanja di toko A mendapatkan diskon berapa persen. Sobat belajar pasti bisa yang seperti itu kan mudah ya. Iya dong. Itu biasanya soal-soal di TPS. Soal-soal tes pengetahuan skolastiksnya yang bersifat matematika. Nah, sudah lahap soal-soal mudah. Menuju tips berikutnya, apalagi nih? Ada yang harus diperhatikan kembali. Tip keempat, jika sudah stagnan, please move on. Move on itu apa? Skip dulu gitu. Nanti kalau mau balik lagi, mau CLBK lagi, silakan. Tapi jika nemu soal berasa mudah tapi stagnan nih karena tidak menemukan hasil, jangan banget wasting time. Menuju soal berikutnya lagi, soal berikutnya lagi, soal berikutnya lagi. Gitu. Jika sudah stagnan, maka move on. Yes. Ada lagi. Apa? Nah, yang terakhir nih. Jika sudah sangat sulit dan nge-lag kan tahu lagi main itu nge-lag tahu kan? Udah nge-lag nih. Nge-lag, nge-hang, pikiran udah hampir crash. Maka tembak jitu. Nembak jitunya gimana? Mudah nembak jitunya sih sebenarnya. Misalkan ada perkalian atau soal melibatkan perkalian 5. Berarti kan sobat belajar bakal nembak hasil yang belakangnya ada 5 atau 0. Atau sobat belajar menemukan soal yang berkaitan dengan pembagian 2. Pasti sobat belajar akan mencari hasil yang belakangnya itu bilangan genap. Jika bilangan ganjil, abaikan. Berarti eliminir dulu nih pilihan pada satu soal tersebut. Pilihannya kan ada 5 atau 4 pilihan. Dari 5 pilihan itu, eliminir dulu atau hilangkan jawaban yang tidak logis atau tidak masuk akal. Atau tidak sesuai dengan argumentasi atau cara-cara sistematis pengerjaan sobat belajar semua. Hilangkan. Misalkan ada 2 pilihan yang gak logis, hilangkan. Berarti kan nembaknya tinggal 3 doang dong. Dari tembakan 3 ini kemungkinan jitunya berapa persen? Sekitar 33,3% dong. Lebih mantap. Nah, contoh deh. Kakak di sini punya soal nih. Oke. Ada soal. Nah, kakak mau tes ada 3 soal. Yang pertama berkaitan dengan turunan pertama. Yang kedua berkaitan dengan operasi aljabar fungsi. Yang ketiga berkaitan dengan turunan pertama juga. Coba sobat belajar tembak mana yang tepat. Yuk dipersilakan. Nanti kakak kasih jawabannya. 2 menit deh 3 soal ini. Kalau udah stuck, move on. Nomor 1 stuck nih, move on. Nomor 2 masih stuck lagi, move on. Nomor 3, oke, jika sudah merasa hampir crash pikiran kita, nge-lag, nge-hang, boleh tembak, silakan. 2 menit dari sekarang sobat belajar. Oke, sudah ditembak jitu atau berhasil memecahkan dengan rumusan. Dengan cara-cara turunan pertama, cara-cara dari fungsi aljabar, operasi fungsi aljabar, atau juga cara-cara turunan pertama sudah berhasil atau masa stuck, nge-hang, nge-lag, nge-crash, tembakan jitunya gimana?
Kakak kasih jawabannya. Bener nggak nih yang nembak gitu tembakannya tepat banget. Jadi sniper ulung jago banget. Oke, untuk nomor 1 dia akan memiliki jawaban E 12. Ayo yang nembak, meleset atau tidak? Akan isi E. Untuk nomor 2 jawabannya ada di ada di ada di oke, makin deg-degan yang nembak, makin deg-degan ada di A. Oke, jitu nggak tembakannya? Nah, yang terakhir, apakah 100% jitu dari 3 soal ini? Kira-kira jawabannya yang mana? Ada di A lagi, 11 isinya. Kak caranya dong Kak, caranya dong Kak. Aduh, dari 3 soal ini, tapi kakak janji akan bahas di live classes Ayo Belajar selanjutnya. Pantau terus deh kelas online Ayo Belajar, apalagi terutama tentang materi populer UTBK. Tinggal 30 hari lagi. Semoga obrolan kakak saat ini mampu membangun percaya diri, membuka wawasan, dan juga makin mantap dalam membangun planning strategi menghadapi hari-hari ujian UTBK-nya atau ujian seleksi kampusnya. Bidik kampusnya setinggi-tingginya, kampus favoritnya yang mana? Oke, semoga sobat belajar yang menyaksikan obrolan hari ini mampu nembus ke kampus favorit sobat belajar semua, sehingga sobat belajar dapat terbuka untuk menggapai cita-cita dan juga cintanya di kampus pilihan sobat belajar semua. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!